warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Inun Nasution dengan NIM 23349016 dari Prodi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan ringkasan materi dari buku yang telah saya baca, yaitu tentang Spatial Data Mining, karya dari Darren Lee dan kawan-kawannya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Spatial Data Mining dengan dosen pengampu Bapak Iit Permana STMT. Baiklah, masuk kepada materi pertama dalam pertemuan kali ini, yaitu bab 1 tentang pengenalan spasial data mining. Baiklah, pengenalan spasial data mining di sini memuat tentang motivasi untuk spasial data mining. Selanjutnya ada keadaan spasial data mining saat ini. Lalu ada hambatan spasial data mining, serta yang terakhir ada manfaat bagi pembaca. Kembali lagi ke pertama, motivasi untuk spasial data mining. Data spasial yang telah berkembang pesat berkat kemajuan teknologi, data ini memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Sumber daya alam dan masyarakat manusia tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam mempelajari sumber daya dan lingkungan bumi, tetapi juga untuk memperluas sumber informasi yang dapat digunakan. Sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan. Motivasi untuk spasial data mining ini terbagi menjadi: yang pertama, data spasial yang berlebihan. Selain data yang dikumpulkan dari operasi survei dan pemetaan, semakin banyak data yang dikumpulkan dari catatan sensus, investasi lahan, peta pemindaian, dan grafik statistik. Akumulasi yang cepat ini disebabkan oleh peralatan dan teknik secara khusus teknologi. Salah satunya teknologi penginderaan jauh, seperti yang digunakan pada satelit pengamatan bumi, menghasilkan volume data yang digunakan pada satelit pengamatan bumi, menghasilkan volume data yang sangat besar dan terus meningkat. Dengan fitur multisensor, multiresolusi, dan multifrekuensi, teknologi ini memungkinkan pengamatan bumi secara mendetail dari segala sudut dan waktu, menghasilkan kapasitas data terupdate setiap hari dan menjadi bukti utama dari fenomena data spasial yang berlebihan. Yang kedua, bahaya dari data spasial. Data spasial tidak hanya mencakup data posisi dan data atribut, tetapi juga hubungan spasial antara intensitas spasial di alam semesta, di permukaan bumi, dan di ruang lainnya. Pada akhirnya, hambatan baru akan muncul dalam geomatika, seperti bagaimana membedakan data yang menarik dan data yang tidak menarik, bagaimana memahami data spasial, bagaimana mengekstrak informasi berguna dari data tersebut, serta bagaimana mengungkapkan pola implisit dalam data spasial dan bagaimana meringkas pola yang belum terungkap menjadi pengetahuan yang berguna. Selanjutnya, upaya untuk memanfaatkan data. Untuk mengendalikan basis data, Sistem Manajemen Basis Data atau DBMS telah dikembangkan untuk mempercepat kecepatan query data. Sebagai mesin basis data, perangkat lunak sistem DBMS adalah kumpulan program yang memungkinkan pengguna dengan antarmuka untuk mendefinisikan, membuat, memanipulasi beberapa basis data serta memelihara dan menyediakan akses terkendali kepada basis data tersebut. Misalnya, bahasa query terstruktur atau SQL meringkas data dalam pengukuran ulang data sederhana menjadi query ad hoc, sementara alat query dan pelaporannya mendeskripsikan isi bagian data. SIG adalah salah satu perangkat lunak spesifik yang memiliki basis data spasial untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Keputusan yang berorientasi subjektif, terintegrasi, bervariasi waktu, dan non-volatil
volatil membentuk gudang data. Selanjutnya usulan spatial data mining. Penemuan pengetahuan dalam basis data atau disingkat KDD pertama kali diusulkan untuk menjawab tantangan dalam menangani kumpulan data dalam jumlah besar. Pada tahun 1994, pada konvensi internasional GIS yang diadakan di Ottawa, Kanada, Lee Daran memperkenalkan penemuan pengetahuan dalam basis data GIS. Pada tahun 1995, penambangan data secara resmi diperkenalkan oleh Usama Fayaan pada konvensi internasional pertama tentang penemuan pengetahuan pengembangan data di Montreal, Kanada. Keadaan spasial data mining saat ini. Saya diperkenalkannya spasial data mining. Spasial data mining terus menarik minat yang semakin mengikat dari individu dan organisasi karena berbagai kontribusi terhadap bidang kegiatan akademis, teknik teoritis, dan aplikasi dunia nyata. Keadaan SDM saat ini terbagi menjadi yang pertama ada kegiatan akademik, aktivitas akademik seputar spasial data mining berkembang pesat. SDM merupakan tema penting dan topik hangat yang menarik banyak pembaca untuk makalah, monograf, demo, kompetisi, perangkat, dan produk. Selain bidang aplikasi spesifiknya, SDM telah merambah bidang terkait seperti data mining, penemuan pengetahuan, dan ilmu informasi geospasial. Spatial data mining merupakan topik kunci dalam Citation Index. Banyak perusahaan menerbitkan internasional ternama juga semakin tertarik pada spatial data mining. Yang pertama ada organisasi akademik seperti Collins Discovery Nuggets, American Association for Artificial Intelligence atau AAAI, serta International Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Selanjutnya ada konferensi internasional IEE tentang penambangan data spasial dan layanan pengetahuan geografis, serta konferensi internasional tentang penambangan data. Selanjutnya ada jurnal, yaitu diantaranya Data Ming dan Penemuan Pengetahuan, WIRS, Data Ming dan Penemuan Pengetahuan, Jurnal Internasional Pegudangan dan Penambangan Data, serta Jurnal Internasional Ilmu Informasi Geografis, Jurnal Internasional Penginderaan Jauh, Kecerdasan Buatan, Pembelajaran Mesin, dan lainnya. Selanjutnya ada organisasi seperti Laboratorium Penambangan Data Spasial di Universitas Wuhan dan Institut Teknologi Beijing di Tiongkok, serta Laboratorium Penambangan Data Spasial Analisis Visual Universitas South California di Amerika Serikat, kelompok riset basis data spasial dan penambangan data spasial di Universitas Minnesota di Amerika Serikat. Selanjutnya yang kedua, teori teoritis. Teknik teoritis secara langsung menentukan apakah pengetahuan yang ditemukan baik untuk aplikasi yang dihadapi. Dalam menghadapi penambangan objek, metode spatial data mining yang saat ini digunakan seringkali didasarkan pada data yang tegas dan data yang tidak pasti, seperti teori probabilitas, teori bukti, teori statistik spasial, industri aturan, analisis pengelompokan, analisis spasial, himpunan fusi, model awan, bidang data, himpunan kasar, ruang geografik geokasar, jaringan staf tiruan, algoritma genetik, serta visualisasi. Selanjutnya, bidang yang berlaku.
Spasial data mining yang memberikan pengetahuan berharga kepada para pengambil keputusan melalui interpretasi data terpadu, rekonstruksi basis data, pengambilan informasi, penemuan hubungan, penemuan entitas baru, dan optimasi spasio-temporal. Spasial data mining aktif di bidang-bidang dengan kumpulan data berskala besar seperti eksplorasi ruang angkasa, penemuan energi, perlindungan lingkungan, perencanaan sumber daya, perkiraan cuaca, tangkap darurat, lokasi bisnis, prediksi komunikasi, penipuan keuangan, real estate, perencanaan kota, pencitraan medis, transportasi jalan, navigasi target, dan estimasi hasil panen. Selanjutnya, ada hambatan spasial data mining. Dunia nyata spasial merupakan sistem data multiparameter, non-linear dan bervariasi terhadap waktu yang tidak pasti, yang dapat diamati dan digambarkan oleh beragam data spasial. Data spasial yang bersifat spasial, temporal, multidimensi, masif, kompleks, dan tidak pasti, mampu mengidentifikasi lokasi geografis, fitur, batas, hubungan entitas spasial di bumi. Meskipun spasial data mining telah mencapai beberapa tujuan penting dan penerapannya, terdapat kesulitan teknis yang perlu diatasi, seperti data yang berlebihan, data berdimensi tinggi, data tercemar, dan tidak pasti, perbedaan penambangan, dan masalah dalam mempresentasikan pengetahuan yang ditemukan. Hambatan yang pertama, data spasial berlebihan. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, jumlah, ukuran, kompleksitas, dan transmisi data spasial berkembang pesat. Laju pertumbuhan data spasial jauh melampaui data tradisional konvensional. Dengan pesatnya perkembangan remote sensing, teknik digital, jaringan, multimedia, dan citra telah menjadi sumber data penting. Jenis sensor satelit baru yang yang tersedia beresolusi tinggi sangat dinamis dan dapat mengumpulkan data dengan kecepatan yang sangat tinggi dan siklus yang lebih singkat. Yang kedua, data spasial berdimensi tinggi. Data spasial saat ini berkembang menjadi data berdimensi tinggi karena tidak hanya bertambah secara jumlah instan, tetapi juga secara atribut. Atribut tambahan seperti citra, grafik, model medan digital, dan jaringan transportasi digunakan untuk merepresentasikan objek dunia nyata secara lebih akurat. Selain itu, ada beragam hubungan spasial dan non-spasial antar entitas dan atribut yang meningkatkan kompleksibilitas dan ukuran data. Contohnya terkait dalam Internet of Things. Meskipun demikian, sistem informasi spasial yang ada saat ini seperti SIG dianggap belum memadai untuk menangani struktur multidimensi ini. Keterbatasan ini menghambat analisis dan membatasi perkembangan ilmu geospasial. Masalah-masalah utama yang perlu dipecahkan meliputi cara mengolah, menyimpan, mencari, mengurangi dimensi, dan meringkas multidimensi secara efisien. Yang ketiga, data spasial yang tercemar. Data spasial merupakan sumber utama spasial data mining. Kualitas data yang buruk dapat secara langsung mengakibatkan pengetahuan yang tidak andal, layanan yang kurang baik, dan pengambilan keputusan yang salah. Masalah data seperti ketidaklengkapan, perubahan dinamis, redundansi, dan kelengkapan. Yang pertama ada ketidaklengkapan. Data observasi diambil sampelnya dari populasi datanya. Jika dibandingkan dengan populasi sampel yang terbatas tidak lengkap. Yang kedua, perubahan dinamis. Ruang dunia selalu berubah. Dengan demikian, data spasial yang dideskripsikan juga berubah setiap saatnya. Ketiga, ada redundansi data. Data yang sama pada objek yang sama dapat direplikasi jika dikumpulkan
lebih dari satu sumber atau disimpulkan di tempat yang berbeda secara bersamaan. Yang keempat, data yang jarang. Sejumlah besar entitas spasial tidak terdistribusi secara beragam dan tidak mudah diklasifikasikan secara jelas untuk memanfaatkannya. Selanjutnya, data spasial yang tidak pasti. Ketidakpastian dalam data spasial adalah masalah yang tak terhindarkan, yang muncul dari berbagai sumber seperti pengambilan sampel, kesalahan manusia, dan sifat dunia nyata yang kompleks. Berbeda dengan asumsi tradisional bahwa data spasial secara pasti dan dapat direpresentasikan dengan sempurna oleh titik, garis, dan poligon. Kenyataannya, batas antar entitas seringkali tidak jelas. Selain itu, ada akumulasi kesalahan sistematik, skokastik, dan buatan manusia. Meskipun ada upaya mengatasi dengan metode seperti AHP, belum ada solusi yang bisa menangani keacakan dan tidak jelasan secara bersamaan. Model awan disebutkan sebagai alternatif yang potensial, namun penelitian dan penerapannya secara mendalam masih belum memadai. Akibatnya, banyak pengguna cenderung mengabaikan ketidakpastian ini yang menyebabkan pemahaman yang tidak akurat tentang realitas geografis. Yang kelima, perbedaan penambangan. Spatial data mining digunakan untuk memahami dan menangkap kumpulan data spasial dalam hierarki kognitif yang berbeda. Dengan menggunakan kumpulan data yang sama, pengguna yang sama dengan perspektif yang berbeda atau penggunaan yang berbeda dengan perspektif yang sama cenderung memperoleh hasil yang berbeda. Dan hasil pengetahuan yang ditemukan, tetapi masing-masing hasil berbeda ini memiliki kegunaan sendiri di bawah persyaratan tertentu. Sebagai contoh, data pemantauan longsor dapat memberikan ringkasan umum bagi pengambilan keputusan tingkat atas, detail yang lebih spesifik untuk untuk manajer tingkat menengah, dan data teknis yang sangat rinci untuk para teknisi di lapangan. Untuk menjembatani perbedaan ini, penting untuk memahami hierarki aturan yang berbeda dan memiliki kemampuan untuk mengkonversi pengetahuan antara tingkat. Teks ini menyadarkan bahwa bidang data dan model awan dapat menjadi solusi efektif untuk mengelola dan menghubungkan berbagai tingkat pengetahuan kognitif ini. Yang keenam, masalah untuk mempresentasikan pengetahuan yang ditemukan. Representasi pengetahuan merupakan isu kunci dalam spasial data mining. Pengetahuan yang diperoleh dirangkum dan disimpulkan dari kumpulan data spasial yang sebagian besar merupakan pengetahuan kuantitatif atau kombinasi pengetahuan kualitatif dan kuantitatif. Salah satu metode terbaik untuk menggambarkan pengetahuan tersebut adalah bahasa alami atau nilai linguistik digunakan untuk mempresentasikan pengetahuan konseptual. Dengan menggunakan bahasa alami, pengetahuan lebih mudah dipahami, informasi yang memadai ditransformasikan dengan biaya pengiriman yang lebih rendah dan keputusan yang lebih fleksibel dapat dipertimbangkan berdasarkan konveksitas identitas. Selanjutnya, yaitu hambatan dari isi dan struktur monograf. Monograf ini menyajikan pendekatan baru untuk mengatasi tantangan dalam penambangan data spasial dengan fokus pada beberapa konsep inti seperti bidang data, untuk menyebarkan konstribusi data, model awan, untuk menjembatani konsep kuantitatif dan kualitatif, dan tampilan penambangan hierarki untuk membedakan kebutuhan penambangan. Secara struktural, monograf ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pengantar, konsep fundamental, metode dan teknik, aplikasi, dan perangkat lunak. Bagian fundamental membahas prinsip-prinsip spasial data mining, sumber data, dan pemeriksaan data. Bagian metode
menjelaskan berbagai teori dan teknik, termasuk model awan dan bidang data. Sementara itu, bagian aplikasi menunjukkan implementasi spasial data mining dalam sistem informasi geografis dan penginderaan jauh dengan contoh-contoh praktis seperti analisis longsor dan citra cahaya malam. Terakhir, monograf ini memperkenalkan beberapa perangkat lunak yang telah dikembangkan untuk mendukung berbagai jenis penambangan data spasial. Yang terakhir, manfaat bagi pembaca. Monograf ini merupakan perpaduan yang kaya antara metode-metode baru dan aplikasi praktis spasial data mining yang dikaji dari pendekatan interdisipliner. Bagi pembaca yang ingin memperoleh manfaat dari monograf ini, pengetahuan tentang sistem basis data, probabilitas dan statistik, sistem informasi geografis, dan remote sensing akan sangat membantu. Informasi dalam monograf ini akan menarik bagi para ilmuwan dan insinyur yang terlibat dalam spasial data mining, ilmu kognitif, perencanaan sumber daya spasial, ilmu pertanahan, pencegahan dan remediasi bencana, ilmu manajemen dan rekayasa, serta pengambilan keputusan. Dari semua materi pengenalan spasial data mining dapat disimpulkan bahwa spasial data mining adalah sebuah bidang yang muncul karena data spasial, seperti yang berasal dari satelit penginderaan jauh, terus meningkat pesat, melebihi kemampuan metode pemrosesan data tradisional. Spasial data mining mengatasi tantangan yang unik dari data spasial yang isinya yang kaya, strukturnya yang kompleks, serta sifatnya yang tidak pasti, multidimensi, dan terus bertambah. Tujuannya adalah untuk menemukan pola tersembunyi dan mengekstrak pengetahuan yang berguna dari volume data spasial yang sangat besar. Untuk mencapai ini, spasial data mining mengadopsi berbagai metode dan teori termasuk model probabilitas, statistik spasial, dan kecerdasan buatan untuk membantu mengelola data yang berlebihan dan terpolusi. Spasial data mining juga menghadapi tantangan seperti data yang tercemar, berdimensi tinggi, dan ketidakpastian. Terlepas dari hambatan ini, spasial data mining telah diterapkan di berbagai bidang seperti eksplorasi ruang angkasa, perencanaan kota, dan perkiraan cuaca, serta telah menarik minat yang besar dalam komunitas akademisi dan industri. Pengetahuan ini disajikan dalam sebuah monograf yang membahas tentang konsep fundamental, metode, dan aplikasi spasial data mining. Sekian presentasi hmm, pengenalan spasial data mining yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.